Aku yang mengenalnya. Cerita pendek karya Abu Nas yang dibacakan oleh pengarangnya sendiri. Aku mengenalnya sejak di bangku sekolah. Lydia gadis ceria yang selalu ada untukku, bahkan di saat dunia merundungku. Dia tetap ada di sampingku memberi semangat kepada sahabatnya, yaitu aku. Kami berteman sejak kecil, tumbuh bersama berbagai cerita, impian, dan rahasia. Aku tahu semua tentangnya, dari makanan favoritnya, kebiasaannya memegang benda lembut seperti memegang tangan orang yang ada di sampingnya, yaitu aku, ketika gugup atau takut, hingga mimpinya yang ingin menikah di tepi pantai dengan gaun putih sederhana. Kami tak terpisahkan, seperti langit dan bintang yang saling melengkapi. Tapi ada satu hal yang tidak pernah aku sadari, atau mungkin aku sengaja mengabaikannya. Perasaan yang perlahan tumbuh dalam diriku, aku mencintainya. Aku baru menyadarinya saat semua sudah terlambat. Kami masih sering bertemu, meski kehidupan mulai membawa kami ke arah yang berbeda. Aku sibuk dengan pekerjaanku sebagai seorang gitaris di salah satu band terkenal yang ada di kota tempat kami tinggal, sementara Lydia bekerja sebagai seorang penulis. Meskipun begitu, kami tetap menyempatkan waktu untuk bertemu. Entah hanya sekedar ngopi di kafe favorit atau jalan-jalan di akhir pekan. Sampai suatu hari semuanya berubah. Aku mau mengenali seseorang ke kamu, kata Lydia di suatu kafe tempat kami biasanya bertemu. Aku menatapnya dengan alis terangkat. Siapa? Ia tersenyum, lalu melirik ke arah seorang pria yang baru saja datang. Den, ini Ari, calon suamiku. Dunia terasa berhenti sejenak. Aku menatap laki-laki itu, tinggi, rapi, dan terlihat begitu percaya diri. Ia mengulurkan tangan, dan dengan refleks, aku menyambutnya. Hayden, ucapku. Aku ingin mengucapkan selamat, ingin tersenyum lebar, dan menunjukkan bahwa aku bahagia untuknya. Tapi yang bisa aku lakukan hanyalah mengangguk kecil, seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokanku. Dia tampak begitu bahagia, dan itu harusnya cukup untukku. Tapi entah kenapa, ada rasa sakit yang tidak bisa aku jelaskan. Hari-hari berlalu, dan aku tetap menjadi sahabat Lydia. Kami masih sering bertemu, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Ada sekat yang tak terlihat, ada luka yang berusaha aku tutupi setiap kali ia berbicara tentang rencana pernikahannya. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, berpura-pura bahagia, sementara hatiku perlahan-lahan hancur. Sampai akhirnya aku tak bisa lagi menahannya. Malam itu kami duduk di taman, tempat biasa kami berbagi cerita. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang bersinar redup. Aku menatap Lydia, mencoba mengingat semua momen yang telah kami lewati bersama. Lan, hmm, ia menoleh, menatapku dengan mata jernihnya. Aku menarik nafas dalam, berusaha mencari keberanian di tengah rasa takut yang menghantui. Aku punya sesuatu yang ingin aku bilang. Lydia mengurutkan dahinya. Apa? Kok serius banget? Aku menatapnya lek-lekan, mencoba menghafal setiap detail wajahnya sebelum semuanya berubah. Aku sayang sama kamu, Lan. Ia terdiam, bukan sebagai sahabat, tapi lebih dari itu. Lanjutku. Keheningan menggantung di antara kami. Angin malam berembus lembut, membawa sera perasaan yang selama ini aku pendam.
Dan suaranya lirih. Aku tahu ini egois, kataku. Aku tahu kamu sudah memilih Ari, dan aku gak mau mengganggu kebahagiaanmu. Aku cuma ingin kamu tahu perasaanku sebelum semuanya berubah. Lydia menghela nafas. Dan kamu selalu jadi orang yang spesial buat aku. Kamu tahu itu kan? Aku mengangguk pelan. Tapi hati ini udah milik Ari. Aku tersenyum, meski rasanya seperti tertusuk ribuan jarum. Aku tahu lah, dan aku gak akan mengubah apapun. Kami kembali terdiam. Aku menatap langit, mencoba menemukan jawaban di antara bintang-bintang. Kamu masih sahabat aku kan? Tanyanya. Aku menoleh lalu tersenyum. Selalu. Dan malam itu, aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki. Kadang cinta sejati adalah tentang merelakan. Dan sekali lagi, dia bahagia dan itu cukup untukku. Meski dalam hati aku tahu bahwa aku baru saja kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa kuganti. Seminggu setelah pertemuan itu, aku memutuskan untuk menjauh. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku butuh waktu untuk benar-benar menerima kenyataan. Aku mulai mengurangi pertemuan dengannya, membatasi pesan yang biasa kukirim setiap pagi, dan berusaha mengalihkan pikiranku dengan pekerjaan. Tapi bukan berarti aku melupakannya. Hari pernikahan Lydia tiba. Aku datang, tentu saja. Aku berdiri di antara para tamu, menyaksikannya berjalan menuju altar dengan gaun putih sederhana yang selalu ia impikan. Ia terlihat begitu bahagia, begitu bersinar. Aku tahu, keputusanku untuk tetap diam adalah hal yang benar. Aku mengangkat gelasku, berbisik dalam hati, "Selamatlah, semoga kamu bahagia." Lalu aku berbalik dan pergi, meninggalkan cerita yang pernah ada dan setiap menulis baru dalam hidupku sendiri.